Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurfiati Agustin dari kelas 11 MIPA 2 absen 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi fisika kelas 11, hukum Bernoulli. Nah, sebelum masuk pada penjelasan apa sih hukum Bernoulli itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai siapa penemu dari hukum Bernoulli. Jadi, penemu hukum Bernoulli ini bernama Daniel Bernoulli. Ia lahir pada tanggal 8 Februari 1700 Groningen, Belanda, dan meninggal pada tanggal 17 Maret 1782 Basel, Swiss. Daniel Bernoulli berasal dari kebangsaan Belanda Swiss. Saudara kandungnya bernama Nicolaus II Bernoulli. Orang tuanya bernama Johann Bernoulli dan Dorothea Faulkner. Bernoulli ini dikenal dengan beberapa penemuannya. Yang pertama adalah prinsip Bernoulli, teori kinetika gas, termodinamika, dan juga sayap pesawat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan peristiwa ditemukannya hukum Bernoulli. Yang pertama, pada pertengahan abad ke-18, Bernoulli menjadi tokoh Eropa yang sangat terkenal karena menjadi yang pertama menerapkan ilmu fisika pada objek-objek kecil. Bernoulli menerapkan hukum-hukum Newton tersebut pada partikel-partikel yang kecil, terutama unsur gas dan juga cairan. Pada tahun 1728, ia menggunakan teori matematika untuk memecahkan masalah hukum tentang gas. Ia membuat bukti sekunder dari hukum Boyle, di mana tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Setelah melakukan banyak sekali percobaan, Bernoulli mendapat kesimpulan bahwa gas yang mengandung partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan jarak yang memisahkannya. Pada tahun 1738, Bernoulli menerbitkan buku yang berjudul Hidrodinamika, yang mana di dalam buku ini membahas secara baik gerakan cairan. Bernoulli menjadi ilmuwan yang pertama kali memahami konsep konservasi energi. Menurut Bernoulli, gerakan cairan memberikan energi kinetik, sementara tekanan cairan memberikan energi potensial. Cairan yang ditingkatkan kecepatannya harus dihilangkan tekanannya agar energinya bergerak konstan. Buku Hidrodinamika membuat hasil riset terpenting Bernoulli yang menghasilkan prinsip Bernoulli. Nah, berikut ini sampul dari buku yang diterbitkan oleh Bernoulli, yakni yang berjudul Hidrodinamika, di mana di dalamnya juga memuat prinsip Bernoulli yang menyatakan peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Selanjutnya adalah definisi dari hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Perlu diketahui bahwa hukum Bernoulli ternyata bisa diaplikasikan untuk berbagai jenis aliran fluida asalkan memenuhi berbagai syarat berikut ini. Yang pertama, fluidanya tidak dapat dimampatkan atau incompressible. Yang kedua, fluidanya tidak memiliki viskositas atau kekentalan. Yang ketiga, aliran fluidanya tetap atau steady. Yang keempat, aliran fluidanya berjenis laminar atau tetap dan tidak membentuk pusaran. Yang kelima, tidak ada hilang energi akibat gesekan antara fluida dan dinding serta turbulen. Dan yang terakhir, tidak ada transfer energi kalor. Nah, setelah kita mengenal mengenai apa sih hukum Bernoulli itu, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan persamaan hukum Bernoulli. Munculnya persamaan Bernoulli ini didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul sehingga menghasilkan implementasi sebagai berikut. Tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial menghasilkan konstan, sehingga diperoleh persamaan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Atau P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Dengan keterangan, P adalah tekanan dengan satuan Pascal, rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, V adalah kecepatan fluida yang memiliki satuan meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan yang terakhir adalah H yang merupakan ketinggian dengan satuan meter. Penerapan hukum Bernoulli di era modern. Sebenarnya penerapan hukum Bernoulli banyak sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah gaya angkat pesawat. Ketika pesawat meluncur bersiap untuk take off di landasan pacuan, tekanan pada sisi atas badan pesawat tersebut akan lebih kecil daripada bagian bawah badan pesawat. Sebaliknya, kecepatan di bagian atas badan pesawat lebih tinggi daripada di bagian bawahnya. Yang kedua adalah alat penyemprot. Ketika kita tekan bagian pumpnya atau bagian atasnya, maka akan berlaku kondisi kecepatan tinggi dan tekanan rendah pada bagian tabung berisikan cairan tersebut, sehingga mendorong cairan di dalamnya untuk naik dan keluar dari alat penyemprot. Pada kondisi ini, kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti kita menggunakan parfum ataupun obat penyemprot lainnya.
Selanjutnya adalah karburator kendaraan. Karburator berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dengan udara sehingga terbentuk partikel-partikel kecil bahan bakar. Pada karburator terdapat ruang venturi atau bagian yang menyempit. Bila udara melewati ruang venturi, maka kecepatan laju udara akan meningkat, sehingga tekanan udara pada ruang venturi akan menjadi rendah. Karena adanya perbedaan tekanan tersebut, maka bahan bakar akan keluar melalui nozzle jet ke ruang venturi atau bagian yang menyempit tadi. Yang selanjutnya adalah cerobong asap. Cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang berhembus, yang menyebabkan tekanannya akan menjadi besar, sehingga secara tidak langsung asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Begitu juga pada bagian atas cerobong, karena bagian atas didesain terbuka, maka angin di luar bangunan akan meniup bagian atas, sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi kecil dan asap bisa terbuang keluar. Yang selanjutnya adalah tabung pitot. Bisa dilihat pada gambar tersebut, tabung pitot berfungsi untuk menentukan kecepatan udara pesawat terbang, kecepatan air kapal, dan untuk mengukur kecepatan aliran cairan, udara, gas pada aplikasi industri tertentu. Kemudian ada venturimeter. Venturimeter adalah alat untuk mengukur debit cairan yang melalui pipa tertutup. Venturimeter bekerja berdasarkan prinsip persamaan Bernoulli, yaitu tekanan berkurang dengan meningkatnya kecepatan. Yang terakhir, hukum Bernoulli ini bisa kita ketemukan ketika kita mengendarai sepeda motor. Ketika kita mengendarai sepeda motor ini dalam keadaan ngebut, maka kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh kita akan menjadi besar. Sebaliknya, kecepatan udara di belakang tubuh akan lebih kecil. Alhasil, tekanan udara di belakang tubuh menjadi lebih besar daripada di depan. Nah, perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong baju kamu ke belakang, sehingga menjadi menggembung. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.